Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, pembelajaran 1, 2, dan 3. Kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Orang yang tinggal di dekat rumah disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Apakah kamu suka bermain dengan tetanggamu? Sukakah kamu memiliki tetangga? Setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Jadilah tetangga yang baik. Orang yang tinggal di dekat rumahmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Tetangga baru. Ini ada percakapan Lani dan Ibu ya anak-anak ya. Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di dekat rumah kita, kata Lani. Bagus sekali nak, kamu pasti sangat senang, kata Ibu. Tentu Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita, kata Lani. Betul sekali nak, mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya nak? Kata Ibu. Tentu Ibu, dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar, kata Lani. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah, kenalkan kepada Ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu, kata Ibu. Tentu Ibu, terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya, kata Lani. Apakah kalimat-kalimat berikut termasuk kalimat saran? Beri tanda B bila benar dan S bila bukan kalimat saran. Beri alasannya. 1. Ibu, aku mempunyai teman baru. Ini apa anak-anak? Ini kalimat saran atau bukan? Ini salah ya anak-anak ya. Kalimat saran itu biasanya diawali dengan kata sebaiknya atau seharusnya. 2. Sebaiknya kamu mengenal tetangga. Ya, benar. Ini merupakan kalimat saran ya anak-anak ya, karena ada kata sebaiknya atau menyarankan ya. 3. Mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Salah ya anak-anak ya. 4. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Ya, ini merupakan kalimat saran benar. Kemudian nomor 5, kenalkan juga kepada teman-temanmu. Ini juga termasuk kalimat saran ya anak-anak ya, karena ini anjuran untuk apa anak-anak? Mengenalkan teman baru kepada teman-temanmu. Benar ya anak-anak ya. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang di masing-masing toples? Banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Ini ya anak-anak ya. 10 dikali titik-titik sama dengan 800. Anak-anak harus paham dengan perkalian ya. Berarti ini 10 dikali 80 ya anak-anak ya, sama dengan
800. Jadi masing-masing toples terisi 80 kue apa anak-anak? Kue bawang. Tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Ini kita disuruh membuat berkreasi dengan angka-angka ya anak-anak ya. Ini dengan perkalian. Kalau untuk pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan ya anak-anak ya. Sekarang ini dengan perkalian. Titik-titik dikali titik-titik sama dengan 800 gitu ya anak-anak ya. Berarti ini kita coba dengan kemungkinannya 2 dikali 400 sama dengan 800. Atau misalnya anak-anak bisa menggunakan dengan cara pembagian 800 dibagi 2, nanti bisa dihitung ya anak-anak ya. 4 dikali 200 sama dengan 800. 5 dikali 160 sama dengan 800. 8 dikali 100 sama dengan 800. 10 dikali 80 sama dengan 800. Gitu ya anak-anak ya. Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang sudah kamu ketahui? Amati bentuk bangun datar di bawah ini. Warnailah dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunakan pensil warna. Ini ya anak-anak ya. Ini ada bangun datar segitiga, kemudian lingkaran, belah ketupat, persegi, dan persegi panjang. Yang di bawah ini sama ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa berlatih untuk menyebutkannya. Yang belum Bu Lilis kasih tulisannya ya. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan pensil warna. Ini ya anak-anak ya, hasilnya ya dari kreasi Lani ya. Ini dibentuk ada garis dan warna. Warnanya ada merah, hijau, biru, dan kuning. Amati gambar yang dibuat Lani. Menggambarlah seperti Lani. Berkreasilah sesukamu. Pilih bentuk dan warna yang kamu sukai. Gunakan kertas gambar dan pensil warna. Langkah-langkah membuat gambar. Pertama, buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambarmu. Iya anak-anak ya, garis tepinya ya. 2. Buat lingkaran besar dengan garis tengah sesuai kertas gambarmu. Gunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Ini anak-anak ya, membuat lingkaran ya. 3. Bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. Ini ya anak-anak ya. Misal Bu Guru contohkan sini 2, kemudian 4, kemudian 8 ya anak-anak ya. Gini ya. Tapi nanti anak-anak bisa mencobanya dengan menggunakan penggaris ya. 4. Bagi lingkaran menjadi 16, kemudian buat garis di ujung lingkaran seperti pada gambar di samping. Ya, ini nanti ditambah ya anak-anak ya, setiap tengahnya ini ya menjadi 16. Kemudian ujungnya diberi lingkaran seperti pada gambar di samping ini ya. Ini ya anak-anak ya. Ujung-ujungnya ya. Warnailah gambar dengan warna kesukaanmu. Nah, anak-anak bisa mewarnai seperti Lani tadi ya. Tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumahku. Aku mengenal namanya. Aku suka menyapanya.
Aku suka bermain dengannya dan mengunjunginya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga, karena tetangga adalah saudara dekatku. Amatilah kembali teks tetangga. Bacalah kembali kalimat yang menunjukkan saran. Ini ya anak-anak ya, yang kalimat menunjukkan saran ya. Ibu menyarankan agar aku baik, sayang, dan hormat kepada tetangga. Ini juga ibu menyarankan agar aku bermain dengan tetangga. Itu adalah kalimat saran ya anak-anak ya, yang menunjukkan saran. Lani dan ibunya berkunjung ke rumah tetangga barunya. Ibu Lani ingin menyambut kehadiran mereka. Ibu Lani sudah mengunjungi tetangga barunya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh tetangga baru Lani? Berilah beberapa saran. Tuliskan pada tempat yang tersedia. Ini Bu Guru kasih contoh sarannya ya anak-anak ya. Sebaiknya tetangga baru tersebut juga berkunjung ke rumah Ibu Lani. Saran kedua, seharusnya sebagai warga baru mereka memperkenalkan diri ke rumah yang terdekat. Tetangga Lani sangat senang dikunjungi Lani dan keluarganya. Mereka merasa wajib menghargai tamunya. Mereka ingin menjamu tamu dengan baik. Di rumah mereka ada beberapa jenis makanan. Amati gambar makanan yang disuguhkan tetangga baru Lani. Ini ada roti tawar, gorengan, manggis, dan kerupuk. Makanan apa yang sebaiknya Lani pilih? Saran apa yang dapat kamu berikan? Jelaskan alasanmu, lakukan secara lisan. Tahukah kamu manfaat memilih makanan untuk kesehatan tubuhmu? Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein, misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Amati gambar makanan di atas. Manakah makanan yang sehat untukmu? Ini ya anak-anak ya, makanan yang sehat ya. Pisang, buah, roti, dan buah lagi. Ini kerupuk tidak ya anak-anak ya. Permen juga tidak. Pisang mengandung karbohidrat yang merupakan salah satu sumber energi utama bagi kita. Buah jambu sangat kaya akan vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Roti tawar kaya akan karbohidrat yang merupakan sumber tenaga bagi tubuh. Buah pepaya sangat kaya akan vitamin C yang dibutuhkan untuk memperbaiki kulit, tulang, dan gigi. Lani dan kawan-kawannya bermain congklak di rumah tetangganya. Mereka bermain di depan rumah. Tahukah kamu kewajiban yang harus kamu lakukan berkaitan dengan bermain? Apa sajakah itu? Simaklah kalimat-kalimat berikut. Tuliskan huruf W jika itu kewajiban dan huruf H jika hak. Ini nanti kita mengisi W atau H ya anak-anak ya, kewajiban atau hak. 1. Pertanyaannya, mendapat bantuan itu adalah hak ya anak-anak ya. 2. Mengikuti aturan main berarti kewajiban. 3. Antri menunggu giliran. Maaf, ini tadi kewajiban berarti W ya anak-anak ya. Nomor 3, antri menunggu giliran berarti ini kewajiban W. 4. Mendapat kesempatan bermain, hak ya anak-anak ya. 5. Merapikan alat main, kewajiban. 6. Berbicara perlahan, kewajiban. 7. Berbagi, itu juga termasuk kewajiban ya anak-anak ya.
8. Diperlakukan adil, ini adalah H. 9. Menerima kekalahan, juga kewajiban. 10. Menghargai teman bermain, juga kewajiban. Begitu ya anak-anak ya. Apakah kamu memiliki pengalaman yang sangat berkesan saat bermain dengan tetangga? Bermain apa? Adakah peralatan yang digunakan? Bagaimana cara memainkannya? Apakah permainannya menyenangkan? Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu hasil panennya Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni. Mereka bekerja dengan gembira. Amati teks panen rambutan. Sebutkan kalimat yang menunjukkan saran. Ini ya anak-anak ya sarannya ya. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Kemudian ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Itu adalah kalimat yang menunjukkan saran ya anak-anak ya. Beni memiliki beberapa masalah. Berilah saran penyelesaiannya. Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri. Apa saranmu? Sebaiknya Beni meminta bantuan kepada Lani untuk ikut membagikan rambutan kepada tetangganya. Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Sebaiknya Beni meminjam wadah buah dari Lani atau tetangga yang lainnya. Belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Sebaiknya semua tetangga mendapat rambutan agar terjalin hubungan yang baik antar tetangga. Apakah kamu memiliki pohon buah? Pernahkah kamu berbagi dengan tetangga? Lakukan seperti yang Beni lakukan, berbagilah dengan tetanggamu. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Ini penyelesaiannya. Banyaknya tetangga dikali banyaknya buah rambutan sama dengan 500 buah. Bila Beni berbagi kepada 5 tetangga, berapa banyak rambutan yang diterima masing-masing tetangga? Iya anak-anak ya. Banyaknya tetangga dikali banyaknya buah rambutan hasilnya adalah sama dengan 500 buah. Berarti 5 dikali titik-titik sama dengan 500 dikali 100 ya anak-anak ya. Jadi jika Beni hanya membagi kepada 5 tetangga, maka masing-masing tetangga akan mendapat 100 buah rambutan. Tuliskan kemungkinan lainnya. Ini ya anak-anak ya, untuk kemungkinan lainnya ya. 10 dikali 50 sama dengan 500. 20 dikali 25 sama dengan 500. 2 dikali 250 sama dengan 500. 4 dikali 125 sama dengan 500. 5 dikali 100 sama dengan 500. Jadi anak-anak harus paham dengan perkalian ya.
Lani membantu Benny membagikan rambutan. Ia membawakan kantong kertas untuk membawa rambutan. Kantong kertasnya memiliki motif yang sangat indah. Lihatlah kantong kertas yang dibawa Lani. Sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada hiasan kantong kertas. Sebutkan warna yang ada pada hiasan kantong kertas. Iya anak-anak ya. Ini kantong kertasnya ya. Bentuk motif yang ada pada hiasan kantong kertas adalah bunga, segitiga, kotak, dan bintang ya anak-anak ya. Untuk warna yang ada pada hiasan kantong kertas adalah warna merah jambu, kemudian kuning, biru, dan coklat. Cobalah membuat gambar motif seperti pada kantong kertas yang dibawa Lani. Gunakan kertas gambar, pensil, dan pensil warna. Ikuti langkah-langkah berikut. Langkah pertama, bagi kertas gambarmu menjadi beberapa kotak, masing-masing berukuran sekitar 5 x 5 cm. Kedua, buat gambar salah satu bangun datar di satu kotak. Gunakan pensil dan penggaris jika diperlukan. 3. Hiasi gambar bangun datarmu dengan motif ciptaanmu. Anak-anak bisa menciptakan motifnya ya. 4. Buat gambar serupa pada kotak lainnya. Ini ya anak-anak ya, pada kotak lainnya ya. Warnai gambar dengan warna kesukaanmu. Ini anak-anak bisa memberikan warna merah jambu, kuning, biru, dan lainnya sesuai dengan warna kesukaan anak-anak ya. Tugas Bu Pena halaman 153 sampai 154. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami yang Bu Guru sampaikan. Selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan selalu ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.